Hai, ketemu lagi dengan saya Yudi, suka bonsai mini, nonton channel Yudi Animasi. Oke, di video kali ini kebetulan saya lagi sendiri dan gak ada kameramen, jadi pakai tripod aja. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk perawatan bonsai mini agar tetap awet. Jadi banyak teman-teman yang masih bertanya, padahal video-video saya udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu saya udah pernah bikin videonya, tapi ini saya bikin video lagi. Jadi sebelum saya pajang, saya tetap di proses penyuburan. Jadi bonsai mini itu ada 2 tahap. Tahap pertama untuk proses penyuburan, bisa pot ditanam di dalam pot atau pot diletakkan di atas media seperti ini. Nah, jadi nggak langsung tuh dipajang. Jadi di saat dipajang baru kita pindahkan yang pot di dalam pot seperti ini untuk dipajang. Oke, ini saya akan bersihkan dulu. Ini kita lihat yang pot ditanam di dalam pot. Jadi kemarin ini baru saya ganti pot. Jadi di saat ganti pot itu saya tanam sekaligus dengan potnya untuk proses penyuburan. Nah, ini udah subur. Ini harus saya bersihkan sedikit bentar. Ya, oke, ini beringin nitrit yang sudah saya bersihkan. Jadi udah dilap. Pot yang tadinya ditanam di dalam pot, ini terlihat sudah ada akar gantungnya juga. Nah, ini saya akan pajang di sini. Ya, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini saya bersihkan dulu potnya. Ini pot yang diletakkan di atas pot saja. Jadi proses penyuburannya hanya pot diletakkan di atas media saja. Fungsinya untuk menjaga kelembapan di bawah pot ini. Ini sementara nanti saya susun, saya letakkan dulu. Oke, ini ganti mikro. Nanti saya pajang. Selanjutnya ini ada sancang. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Semi cascade ataupun cascade, saya letakkannya tuh agak menyerong seperti ini. Fungsinya agar pertumbuhannya itu rapi dan jadi posisi sejajar seperti ini atau rata atau lurus seperti ini, nutrisi itu akan dapatnya teratur ke semua cabang. Kalau kita posisinya seperti ini, berdiri seperti ini posisi atas, ini biasa yang pertumbuhan ataupun matahari akan kena di bagian ini terlebih dahulu. Jadi untuk pertumbuhan di bawah ini akan lebih lambat. Jadi lebih baik diletakkan seperti ini, seperti ini. Nah, jadi pertumbuhan daunnya pun, tunasnya itu akan tumbuh. Pertumbuhannya akan rata, dapat semua, dan untuk pertumbuhan tunas arahnya juga akan sama ke atas. Oke, ini bahan sancang. Selanjutnya ini juga bahan sancang. Ini bahan sancang. Nah, ini ada tunas yang saya pangkas sedikit untuk merapikan bentuk. Oke. Selanjutnya ini Hokkien. Nah, ini lihat, ini terlalu subur. Ini udah cukup lama ini pohon di pot ini, dan selalu dibantu media pot ditanam di atas pot. Oke teman-teman, ini dia
hasilnya. Jadi seperti saya jelaskan di awal, kalau menurut teman-teman pohonnya sudah enak untuk dipajang, jadi bisa dipajang. Tapi kalau pohonnya masih kurang enak untuk dipajang, bisa dilakukan proses penyuburan untuk sampai bisa rimbun, ataupun cabang-cabangnya juga sudah, ranting-rantingnya juga sudah lumayan enak untuk dipajang. Tapi seperti pohon-pohon ini misalnya, ini kan sudah emang enak untuk dipajang, tapi setelah saya pajang seperti ini, jadi ini mungkin saya pajang hanya 1 atau 2 hari, ini pun di luar rumah, hanya di teras rumah. Setelah dipajang nanti saya akan letakkan kembali pot ini di atas media di dalam pot plastik seperti tadi. Jadi itu untuk proses penyuburannya. Jadi di bonsai mini ini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk tahap penyuburan, yang kedua baru tahap siap pajang. Jadi dipajang ini nggak selamanya kita diletakkan di atas rak seperti ini dalam pot ini. Jadi medianya juga terbatas, bisa aja, tapi ini juga butuh nutrisi yang banyak, jadi harus banyak dilakukan pemupukan, ataupun untuk pot kecil ini pertumbuhannya akan lambat nanti. Jadi pertumbuhan tunas dan daun itu akan lambat, jadi akan lama untuk siap dipajang. Jadi biasanya itu karakternya akan menua di batangnya, tapi pertumbuhan pucuk ataupun daunnya itu lambat karena potnya terlalu kecil. Jadi untuk proses penyuburan itulah untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan daun. Jadi setelah dipajang, nanti saya 2 atau 3 hari saya letakkan lagi di atas pot, di atas media di dalam pot plastik seperti awal tadi. Ini dia untuk proses perawatan bonsai mini agar tetap awet. Jadi buat teman-teman harus melakukan tahap ini. Sedikit saya jelaskan. Untuk bonsai-bonsai besar juga nggak selamanya di dalam pot. Kadang ada juga yang ditanam di dalam pot yang lebih besar, ataupun ditanam kembali di ground di tanah untuk mengejar pertumbuhan. Karena penyuburan di dalam pot itu akan lambat. Jadi untuk mengejar pertumbuhan itu akan lambat jika di dalam pot. Oke, itu aja buat teman-teman yang masih komen dan masih WA saya juga, masih DM di IG, yang messenger di Facebook juga, gimana biar bisa tetap awet dan biar tetap subur bonsai mininya padahal di dalam pot kecil. Ya, prosesnya seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton channel Dude Animasi.